وليس نرجو سواك فادريك إلهي دار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua para jamaah sehat walafiat dimanapun berada, yang dari dalam naungan Darus Segaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan urusan-urusan semua para jamaah dan para jamaah kecintaan kepada Allah, Rasul, kemudian kepada majelis-majelis ilmu masih bertambah. Para jamaah, siang ini saya di namanya Majelis Asyifa, Majelis Asyifa Selibadah, di mana ini Majelis Asyifa merupakan salah satu di mana di dalam Majelis Darus Segaf termasuk soda, jadi sahabat atau sahib Darus Segaf. Hari ini kami berkunjung di tempat Majelis Asyifa untuk menanyakan kepada ini pimpinan apa kegiatannya, kemudian kapan berdirinya, dan berapa banyak santri atau pengajian yang dikelola di majelis ini Asyifa. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diperlukan supaya silaturahmi Darus Segaf dengan majelis-majelis yang lain bertambah erat, dan kemudian siapapun mungkin warga sekitar yang atau mungkin dimanapun berada mau ngaji di Majelis Talim Asyifa. Nah, ini salah satu sekarang saya berada di tempat ini. Mudah-mudahan informasi atau terangan-terangan yang nanti kita akan menanyakan kepada sahibul majlis, Ustaz Jailani, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada para jamaah sehingga akan menumbuhkan bagaimana cara mengelola majelis, bagaimana supaya majelis ini lebih memberikan nilai lebih kepada warga sekitarnya dan semua masyarakat yang ada di lingkungan Tegal Selibadah. Para jamaah, sebentar lagi inilah profil bangunan Asyifa ya. Alhamdulillah lagi di bangun lantai kedua, alhamdulillah. Penambahan ini subhanallah megah. Mudah-mudahan kita doakan ini majelis Asyifa menjadi majelis yang barokah, menafian buat para umat, khususnya di warga lingkungan sini. Mudah-mudahan menjadi wasilah mengundang rahmat Allah, mengundang barokah dari Allah Ta'ala. Dan insya Allah ketika majelis-majelis seperti ada majelis, maka para jamaah sudah barang tentu yang ada hanya keberkahan demi keberkahan. Nah, ini bisa para jamaah lihat, ini fisik, dan kemudian ini daripada rumah beliau ini. Alhamdulillah ini. Dan kita ini melihat ini bentuknya kekinian ya. Bentuknya kekinian, ada istilahnya dibentuk kafe supaya para santri-santri bisa betah ketika ngaji, kemudian yang menjadi nyaman. Alhamdulillah saya sendiri merasa ini adalah ya suasana yang menyenangkan. Para jamaah, mari ikuti perjalanan saya, bukan perjalanan saya. Bentar lagi saya mau menanyakan kepada Sahibul Majlis Ustaz Jailani. Mungkin itu dulu, nanti sebentar lagi saya mau mewawancarai Sahibul Majlis Ustaz Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para jamaah, kita akan bertemu dengan Syekhul Majlis Ustadz Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini para jamaah Ustadz Jailani, Syekhul Majlis, pimpinan daripada Majelis Al-Syifa yang mengelola. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Kita akan menanyakan kepada beliau bagaimana mengelola. Kita akan belajar dari beliau bagaimana ini menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Al-Syifa. Para jamaah, mari ikuti ini pembicaraan saya dengan Ustadz Jailani. Alhamdulillah Ustaz, siang ini saya bisa hadir di, mohon maaf ganggu waktunya. Di sini memang program daripada Darussekaf, di mana Darussekaf punya 24 tempat dan artinya kita ingin masyarakat seluruh yang kita kunjungi mengenal, oh ternyata Abah Habib di sini, di Taringgo, di sini, sehingga lebih menguatkan nanti ada ukhuwah atau persatuan dari seluruh majelis-majelis yang Darussekaf kunjungi. Nah, saya ingin menanyakan ini Ustaz, ada beberapa hal. Ini Majelis Al-Syifa ini tahun berapa ini ininya? Berdirinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, perkenalkan saya Jailani, pemimpin sekaligus Syekhul Majlis Majelis Salim Al-Syifa yang berada di lingkungan Kampung Cilibadak RT 03 RW 05 Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta. Berdirinya bangunan ini kurang lebih baru setahun, tapi untuk pengelolaannya baru saya pegang tahun 2018 silam. Alhamdulillah, seiring berjalan waktu, santrinya semakin banyak. Akhirnya kami berkeinginan, punya cita-cita untuk membangun majlis ini lebih besar lagi. Karena Majelis Salim Al-Syifa yang pertama itu lokasinya cukup kecil, bangunannya cukup kecil, tidak menampung santri yang segitu banyak. Tapi di sini kan memang. Sekarang di sini semua, tapi di sana juga ada. Oh ada ya. Nah, jadi masih ada sana. Tapi awal mulanya di sana. Oh di sana. Di ya? sana. Awal mulanya. Asyifa 1, ini Asyifa 2. Jadi semakin banyak. Alhamdulillah. Sekarang telah terbangun bangunan cukup mega lah, 2 lantai dengan biaya ya kita gotong royong bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang santri yang mengaji di Asyifa, muridnya kurang lebih ada 170 santri. Santri perempuan, santri laki-laki. Waktu pengajiannya cukup 1 kali, yaitu pada maghrib sampai isya. Dan untuk pengajarnya kurang lebih ada 15 orang pengajar untuk mengajar di majelis kami ini, Bang. Oh langsung berat maksudnya habis maghrib sampai isya itu satu sekaligus semuanya langsung ya? semuanya Masing-masing guru ada. Ya, masing-masing kelas ada gurunya. Satu kelas 2 guru. Jadi rame habis maghrib itu, Bang. Subhanallah ya, berkah. Juga ini juga mengelola ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga ada, ibu-ibu juga ada rutinan tiap hari Rebu. Terus bapak-bapak seharian yang abang pimpin, jadi rotiban. Juga ada kegiatan santunan tiap bulannya di awal di Rebu pertama. Santunan ini buat anak yatim, terus fakir miskin juga ada. Jadi kurang lebih ada 70 yang kami santuni tiap bulannya. Eta dari di sini, donaturnya orang-orang sini nih. Donatur ada sebagian orang sini. Jadi ada yang menitipkan ke kami salurkan kembali kepada yang berhak untuk menerima apa yang mereka titipkan kepada kami di sini. Alhamdulillah. Ini Majelis Al-Syifa. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita melihat ini dari seluruh yang kita kunjungi, ini ada keunikan atau memang sudah dirancang begini apa memang gini. Kalau soalnya kita lihat kan ini majelis tapi dikelola secara rada membuat betah. Ini sengaja, Bang, karena kita di sini cita-cita kita ingin menggerakkan pemuda-pemudi yang SMP, minimal SMA sampai SMA, bahkan ada yang kuliah. Kita ingin mereka terus
untuk tolabul ilmi. Jadi kita bikin senyaman mungkin. Kita bikin kafe, terus ada wifi-nya juga, komputernya kita juga ada. Jadi mereka bebas pakai. Ya, untuk pelajar sekolah silakan. Sengaja seperti ini supaya nyaman. Jadi malah nongkrong dan ke kemana-mana kita pantau di sini. Alhamdulillah mereka bisa dikendalikan lah secara tidak langsung lah. Kira-kira setelah ini ada apa, mau jadi pesantren apa, ini kan makin lama makin ada perkembangan sehingga mungkin punya cita-cita, oh nanti ada gitu. Gimana? Cita-cita ke sana pasti ada. Karena itu mimpi saya ya Pak ya. Ingin punya pesantren walaupun saya nggak pesantren nutep gitu, tapi cita-cita seperti itu ada. Mudah-mudahan doa dari Abah juga, karena di sini ada petak yang dijual juga Pak. Mereka terus ke saya terus supaya dibeli. Kalau petak itu dibeli cocok buat ngomongnya. Insya Allah Mudah-mudahan orang-orang seperti Sajailani yang mengelola ini insya Allah akan termasuk firman Allah, intang surullah yang surkum wa yusabit agamakum, orang-orang yang menolong agamanya Allah insya Allah akan ditolong oleh Allah. Insya Allah rizki min haitsu la yahtasib. Nanti ada orang-orang yang simpatisan akan dikirimkan oleh Allah Ta'ala. Ini majelis Asifah. Apa lagi ya? 3. Ustaz, ini kan tadi sudah dipaparkan majelis Asifah berdirinya, kemudian murid-murid yang kemudian belajar. Apa misi visi dari majelis Asifah dari mulai sekarang ke depan itu apa, itu yang ada di dalam Ustadz sehingga supaya majelis ini lebih, ya istilahnya lebih berkah, lebih bermanfaat, kemudian lebih maju. Apa misi itu? Berawal saya dulu itu seorang pengurus IRMA. Saya menjabat ketua IRMA kurang lebih 15 tahun. Berawal dari sini, di mana di Masjid Jami ada di sebelah sana yang IRMA. Berawal dari sana, saya melihat bahwa anak-anak muda itu kurang pemahaman dia di dalam masalah agama. Saya mulai merintis, akhirnya tahun 2015 saya dititipi oleh guru saya supaya memegang pimpinan Majelis Ta'lim Asy-Syifa ini. Mimpi saya ketemu dengan jodohnya mimpin majelis, gitu kan. Mulai dari saat itulah saya mempersiapkan diri saya, keluarga saya, terus teman-teman saya untuk berusaha mencipta atau mewujudkan cita-cita yang utama saya, menginginkan pemuda-pemudi yang berada di Cilibadak ini menjadi pemuda-pemudi soleh-solehah, bermanfaat untuk minimal diri sendiri, terus untuk kampungnya sendiri, dan sekarang sudah mulai tampak mereka sudah siap ya, dari mereka belajar menjadi MC, terus sholawatnya, terus hadiahnya, doanya, itu hal-hal yang menurut saya itu penting di masyarakat, karena itu yang sering dipakai. Dulu saya untuk bisa jadi MC sholawat tuh nyari sendiri, sekarang kita kasih jalan, kasih peluang mereka. Jadi sekarang mereka pun siap menjadi imam-imam di musola. Sudah saya siap-siapkan. Di sini kita ada program tiap pengajian giliran untuk jadi imam. Jadi pengajarnya mereka jadi imam. Ya, satu persatu saya coba. Sudah berjalan, sekarang ada 3 orang yang sudah saya canangkan untuk bisa jadi imam di musola. Itulah cita-cita saya untuk menjadikan pemuda-pemudi Cilibadak itu orang-orang yang bermanfaat bagi seluruhnya. Jadi biar kalau mereka pun pindah ke tempat lain, mereka sudah siap. Ya, sudah siap tempur. Ada murid saya itu 2 orang, mereka yang tadinya saya harapkan jadi penerus saya, mereka pindah karena istrinya orang jauh, tapi di sana juga mereka dapat tempat, dia langsung punya majelis taklim, udah jadi imam. Jadi seperti itulah cita-cita saya, ingin mewujudkan, membentuk mereka menjadi orang-orang yang siap tampil di masyarakat. Itu yang saya harapkan, Pak. Ini pasti mengelola begini mah
ya dengan segala mungkin ada permasalahan apa yang rada ini, itu kan pasti ada karena mengelola para anak-anak remaji itu pasti ada kendala kesulitan Kesulitan yang pertama keistiqomahan. Itu mereka gampang sekali karena mereka masih labil. Kadang-kadang ada ngaji, kadang-kadang ada tidak ngaji, tapi udah saya backup. Mereka sudah saya doktrin sedalam-dalamnya supaya mereka bisa istiqomah ngaji. Kedua yang paling sulit itu regenerasi. Regenerasi sangat sulit. Makanya saya sekarang punya program, ketika para senior santrinya sudah bisa, saya rekrut mereka jadi pengajar. Jadi ada sirkulasi. Jadi yang senior kalau mereka menikah, punya keluarga kan kita nggak bisa paksa. Mereka pasti membentuk keluarganya. Nah, gelombang-gelombang berikutnya lah yang jadi PR saya supaya mereka bisa mengganti senior-senior seperti itu. Jadi pertama mungkin keistiqomahan, kedua regenerasi yang susah. Ketiga ya itulah sekarang pada tahu sendiri HP itu sangat berpengaruh pada mereka. Aduh masya Allah susah untuk diatur. Itulah jadi mungkin kedisiplinan karena mereka merasa saya masih muda, begadangnya susah banget. Sebetulnya kesulitan yang saya hadapi seperti itu. Alhamdulillah. Gimana dengan orang tua murid mereka bagaimana perhatian mereka? Salah satunya kan supaya ketika kita ngajar anak-anak mereka, kemudian ya mungkin ada pertemuan dengan orang-orang tua mereka, gimana ya? Ada gitu. Kalau orang tua sama sih di tiap daerah, ada yang peduli, ada yang enggak. Kalau yang peduli mereka datang menitipkan anaknya ke saya langsung. Tapi kalau yang peduli anaknya datang sendiri seperti itu. Kalau pertemuan kita paling kalau ada acara-acara besar, kalau PHBI kita mau melaksanakan Rajaban, Buludan, atau kita ada pembangunan baru kita undang mereka. Untuk acara silaturahmi per bulan kita belum ada, tapi itu juga akan dicanangkan. Tapi ada rapat gitu kalau mau PHBI. Ada rapat seperti sama itu, orang tua. Ada rapat seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin di daerah lain pun sama seperti itu. Ustaz, diminum dulu. Ya, siap, Pak. Ustadz, gimana? Kan Ustadz perlu pembantu-pembantu yang istimewa. Betul. Kan ya gimana istri di dalam menunjang atau mendukung Ustadz, karena tanpa dukungan kita punya pasangan. Betul. Wah, itu mungkin juga salah satu membuat nanti kendala. Bagaimana ibu gitu? Kalau Umi di sini alhamdulillah sebab beliau juga pernah dulu aktif di Irma. Jadi sedikit dia Umi tahu gitu kan bagaimana cara mengurus anak-anak muda, bagaimana kesulitannya. Selama ini beliau support ke saya, alhamdulillah, dengan berbagai acara. Tanpa dukungan seorang istri tidak bisa apa-apa sebenarnya, Bang, karena itu sangat perlu ya. Itu alhamdulillah selama ini Umi bisa support ke saya untuk memajukan majelis ini. Gimana anak adik? Berapa anak? 2 ya? Anaknya 2. Yang pertama kelas 2 SMP, dia mondok di Sanawiyah negeri. Ya, Sanawiyah negeri, mondok di sana. Kalau yang kedua baru kelas 2 SD, perempuan, alhamdulillah. Satu pasang. Itu pasang. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah satu pasang. Alhamdulillah. Kalau melihat suasana Asyifa ini memang dari majelis-majelis Darus Segaf ini dibikin yang kekinian. Kekinian soalnya biasanya kan mereka majelis-majelis biasa, tapi ini memang bagi saya pribadi ini menarik gitu, begitu bagaimana dari segi majelisnya, kemudian di lingkungannya ini dibikin siapapun pasti nyaman, betul. Nah, kita akan Darus Segaf ini sudah berapa ini ya kita ya? Apa ada setengah tahun lebih ya? Lebih. Kita bergabung itu Desember 2020. 2020. Satu tahun, Pak. Satu tahun ya? Satu tahun Desember. Alhamdulillah tak terasa kita sudah bergabung dengan Darus Segaf. Banyak
suka dukanya, terutama yang terbanyak sukanya sih. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapati, bahkan amalan-amalan saya pun berkat bimbingan dari Abah bisa meningkat dengan tajam. Saya punya wirid dari Abah, alhamdulillah manfaat sekali. Dan setiap ada pengajian seharian pasti ada ilmu baru yang saya dapatkan, ada amalan baru yang saya amalkan berkat bimbingan dari Abah. Begitu pun juga para jamaah, alhamdulillah setiap Abah yang mengisi pasti ketika Abah berdoa pasti sampai meneteskan air mata karena tersentuh gitu kan dengan doa-doa Abah seperti Masya Allah ya, alhamdulillah sudah setahun banyak manfaat yang saya rasakan terutama bagi diri saya sendiri karena banyak ilmu yang saya dapatkan dari Abah. Subhanallah, terima kasih buat Abah nih yang mau singgah di sini. Tapi ini juga berkat wasilahnya Ustadz Epi Yulkifli ya. Beliaulah yang memperkenalkan saya kepada Abah karena saya diundang waktu syariahan pertama. Begitu diundang saya tertarik. Nih cita-cita saya ingin mengundang, alhamdulillah terwujud dengan segera mungkin gitu, alhamdulillah. Jadi baru setahun Bah kita gabung dari ke Darussigab seperti ini. Tapi bagi saya pribadi setahun, bagi saya yang datang ke tempat ini merasa baru kemarin ya apa ya, bahagia gitu. Maksudnya salah satu daripada majelis yang memang kalau boleh berbicara salah satu majelis yang membuat semangat Darussigab ini kan banyak, mohon maaf ini dari banyak daerah mungkin ada yang biasa ada ini, tapi memang di Celibadak terus kemudian di Ustadz FID ini terutama istimewa bagi kita dan salah satu yang membuat saya yang memimpin Darussigab di banyak tempat merasa ya regrek ya bahasa Sundanya regrek. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Darussigab memang berusaha ngajak dimanapun berada masyarakat berzikir, supaya kita bisa ketika dekat sama Allah bisa mempunyai kekuatan dalam menghadapi setiap godaan. Apalagi ini Celibadak ini kan dekat kota rentan, di mana-mana kafe bermarakan, kafe begitu banyak, kemudian belum tentu yang lain pergaulan. Dan ini salah satu kebanggaan Darussigab bergabung dengan Ashifa dan Ashifa bergabung dengan Darussigab. Itu kebanggaan bagi saya pribadi, merasa bangga sesuai dengan kita. Saya kan sama, kepingin kita ke majelis di mana-mana bermanfaat tidak bagi orang tuanya, kita juga menjaring anak-anak mudanya supaya dan ini alhamdulillah kita punya guru Ustaz Jailani juga alhamdulillah cinta ke ulama, cinta para habaib ini salah satu yang menguatkan daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah sehingga bisa mengantisipasi aliran-aliran yang menyimpang. Ketika Ashifa ada di Celibadak, kemudian santrinya begitu banyak, kemudian orang-orang tuanya gak ngaji, minimal bisa juga selain mengundang keberkahan dari Allah, juga orang-orang yang sekitar sini atau mungkin orang-orang yang mau merusak irama Ahlus Sunnah di daerah ini dengan adanya majelis Ashifa yang begitu subhanallah, alhamdulillah ini akan bisa mengantisipasi. Ustadz, mungkin mudah-mudahan sekali lagi harapan saya Ustadz tidak bosan gitu ketika kami hadir ke sini, kemudian ya mungkin apa yang kita berikan ya mungkin ilmu sedikit yang kita berikan terus ngajak jadi mungkin banyak kekurangan saya sebagai pemajelis atau kemudian anak-anak kami yang ikut bersama kami ke tempat ini mungkin ada yang misalkan ada yang kurang berkenan. Saya selaku pimpinan majelis meminta maaf dan sekali lagi yang selanjutnya saya bahagia bangga dengan majelis Ashifa. Mungkin ada pesan dari Ustadz buat majelis Darussigab dan jamaah dimanapun berada kan paling tidak ada masukan ke kita. Masukan Bah Darussigab ada ini enggak misalkan kan gitu, misalkan mengusulkan atau nanti usulan ke jamaah semua gitu, pesan-pesan Ustadz ke ya jamaah semua dimanapun berada jamaah Darussigab.
Apa itu kan? Pesan-pesan karena kita ini berada di jalan dakwah, pasti banyak godaan, gangguan dari mana-mana. Yang penting kuatkan niat kita, ikhlaskan niat kita, maksimalkan ikhtiar kita. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Ketika kita sudah berbuat maksimal, berbuat menolong agama Allah dengan maksimal, baik dengan tenaga, hartanya, bahkan jiwanya, insya Allah Allah pun akan membalasnya dengan yang lebih banyak kepada kita. Dan untuk dari Darus Segaf Purwakarta, mungkin saya baru bergabung 1 tahun, masih masih belum bisa melihat gitu kan kekurangan dari Darus Segaf tersebut. Selama ini yang saya lihat cukup kompak, timnya juga cukup solid. Saya juga berharap ingin punya grup yang solid seperti Darus Segaf. Karena mungkin di Darus Segaf orang-orangnya sudah sudah dewasa, sudah mumpuni, bisa mengatur masing-masing posisinya di mana. Kalau di sini masih belum bisa, asli. Karena mereka masih kecil, tetap harus ada komando dari saya. Kalau nggak ada komando, mereka bergerak. Itulah kelemahan kita. Ya, saya melihat Darus Segaf ini cukup kompak. Ada yang megang itu, jadi bisa memegang tugasnya masing-masing tanpa komando abah. Jadi mereka mengerti sendiri. Kalau saya belum masih belajar. Itulah makanya pertahankan kekompakan itu. Mungkin sekarang ada program-program yang sedang dibuat oleh Masjid Darus Segaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada seluruh jamaah, terutama untuk kemajuan Darus Segaf Purwakarta. Mungkin seperti itu, kesan-kesan saya untuk Darus Segaf. Saya ingin banyak belajar dan Darus Segaf. Kekompakan itu yang belum kita punya, tapi saya insya Allah kedepannya terus belajar untuk bisa seperti itu. Para jamaah, ini tadi silaturahmi kita sama Ustaz Jailani yang memimpin ini Majelis Asyifa. Ya, intinya di terakhir sesi pembicaraan saya sama beliau, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan ini majelis ini diridhoi Allah. Amin. Majelis ini mudah menjadi majelis yang berkah, yang nafian buat umat sekitarnya dan buat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Jailani beserta keluarganya semuanya sehat walafiat, ibunya semua sepuhnya semua sehat walafiat. Mudah-mudahan putra putrinya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Jailani bertambah kuat dengan adanya kita Darus Segaf kesini, bertambah kuat dan kekuatan iman Islamnya, sehingga ketika memimpin ini makin lama makin tambah ada kemajuan. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau, urusan rezekinya beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau menjadi orang-orang yang mulia di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, demikian profil singkat Majelis Asyifa ini di Celibadak. Kita sudah tadi menanyakan sama beliau kapan berdirinya, kemudian berapa santrinya, terus kemudian apa yang mau dilakukan beliau. Para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pemimpin Majelis Darkat dan juga jamaah dimanapun berada dalam lingkungan Darus Segaf. Mudah-mudahan acara soda sahabat atau sohib Darus Segaf ini bermanfaat bagi seluruh jamaah, dan ini adalah awal soda ini di Majelis Asyifa. Dan di Majelis Asyifa ini juga saya kemarin sudah ngomong sama Ustaz Jailani, nanti seharian Januari ini hadrohnya ya dari Asyifa. Para jamaah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ini mau ke kunjungan Asyifa. Kami tentang kegiatan apa? Assalamualaikum.
Mari, terima kasih. Hari ini Ustaz, saya kepingin menindaklanjuti kemarin. Oh betul. Kemarin kan kita sudah Bincang-bincang ya. bincang tentang majelis ini, bagaimana sejarahnya. Nah hari ini saya ingin menindaklanjuti, pengen lihat pengajian nih di Asifah. Kan kita kemarin siangnya nggak ngelihat, sekarang kan suasana malam Berbeda ya. ya, subhanallah ya. Alhamdulillah ya, kita langsung aja, maksudnya saya hari ini pengen melihat kegiatan-kegiatan para santriwan santriwati Asifah. Ya, Dan mohon maaf di pandu apa ini? Berapa ini ya? Mari silakan Mas. Ya. Ini yang pertama di sini itu Ikro 5. Oh, Ini Ikro 5 nih, kelas Ikro 5. Jumlahnya kurang lebih ada 20 lah, kurang lebih lah ada. Ya, ini pengajarnya satu orang, namanya Rizal. oh Rizal. Ini sekolahnya STM kelas 3. STM banget sekolahnya. Saya ngajar ya. Ya, ngejar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya, sekarang belajar apa ini nak? Hafalan doa iftitah. Hah? Hafalan doa iftitah. Hafalan doa iftitah. Udah apa? Nah, coba anak. Coba berdiri. Coba. Aduh, Habib kepengen tahu nih. Siapa namanya? Hah? Artikri. Aris Dikri. Ya. So, doa iftitah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kasarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Alhamdulillah, aduh pinter ya. Muslimin. Oh, muslim ya. Alhamdulillah, Bang Arsa. Siap. Regrek melihat ya anak-anak ini semua santriwan santriwati. Anak-anak, sampaikan salam. Assalamualaikum gitu. Semuanya. Para jamaah ini dari kelas Ikro 5 ya. Alhamdulillah, ini siapa pengajarnya? Muhammad Rizal ya. Kita doakan mudah-mudahan ini santriwan santriwati kecil ini mudah-mudahan pada pintar, berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan jadi orang-orang mulia dunia akhirat. Saran Abah, kalian semua harus taat sama orang tuanya, setuju nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rizal nih. Alhamdulillah. Para pemirsa, ini kelas Ikro 5. Alhamdulillah. Ustadz, kita setelah ini mau lihat Yang lain Ikro ya. yang lain, kelas yang lain. Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut ke kelas Ikro 4. Kelas ini Ikro yang terbanyak santrinya. 30-40 nih. Sampai. Assalamualaikum. Beneran nih, ini ada kunjungan dari Abah baru sekap dari sana ya. Mau lihat-lihat kegiatan di sini katanya. Nih. Ini siapa ini gurunya? Gurunya Dimas. Dimas. Dimas sama Teh? Denis. Teh Denis. Alhamdulillah. Dimas kelas berapa? Udah keluar. Oh, alhamdulillah. Denis? Udah kuliah. Udah kuliah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin, amin. Ini Ustaz kelas berapa ini? Ini Ikro 4. Oh, Ikro 4. Ikro 4. Siapa? Satu aja mewakili. Tuh, siapa yang lagi bagian apa sekarang? Mau ngaji ya? Ngaji apa sekarang? Ya? Caranya ada non. Tawarannya paling sekarang surat Al-Asr. Yang benar surat Asar. Surat Al-Asr. Siapa yang mau coba ke depan baca? Surat apa? Siapa? Surat atas. Neng mau nggak? Siapa? Ini Al-Asr. Neng, ayo. Surat apa? Malu? Namanya siapa ini? Wisnu, bisa nggak surat Al-Asr? Ini
Timbang. Bisa nggak? Siapa yang bisa? Ya, Ayo maju, berdiri. ini siapa namanya? Fadil. Surat Al-Asr ya. Ya, sok bismillahirrahmanirrahim. Ini Fadil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabri Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah. Fadil kelas berapa? Kelas 5 SD. Alhamdulillah. Aduh, tidak semuanya. Ya mudah-mudahan ya. Ini anak-anak semuanya mudah-mudahan ngajinya yang benar ya. Ya mudah-mudahan semuanya yang ya. Tadi ini siapa tadi? Dimas. Dimas. Semuanya mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan taat sama orang tuanya. Pintar ngajinya. Pintar sekolahnya. Dan doakan abah Hafidnya. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan luas rezekinya. Ya amin ya rabbal alamin. Semuanya salam sama kita. Semuanya itu siapa salam? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini kelas berapa Ustaz? Di kelompok ini. Keempat. Alhamdulillah ini jamaah ini keempat. Subhanallah ini banyak sekali. Alhamdulillah. Dan gitu ya Teh Deni sama Dimas. Alhamdulillah mudah-mudahan sukses semuanya ya. Alhamdulillah kita langsung mau ke kelas berapa? Oh kelas atas dulu. Biar kalian Kelas berapa? Oh ada kelas berapa? Isi apa? Enggak kesasar ya? Enggak. Isi ke atas langit. Satu jalur. Aduh, ini liar mas. Pusing iya tangganya muter kalau di Darussegapan tangganya lurus ya ini muter. Assalamualaikum. Ini Bang, kelas yang tertinggi Al-Quran A. Al-Quran Tuh, Al-Quran dari apa ini sudah sampai kemana? maksudnya ada ini untuk yang paling lancar. Kalau mau B masih 50% lah masih belajar. Jadi kalau ini udah lancar-lancar. Oh semuanya lancar. Ujungnya ada SMA, SMP juga ada, SD juga ada. Ini Jadi pengajarnya Asfi, kuliah mesti kuliah. Asfi. Saya Asfi. Kuliah tingkat berapa? Tingkat 3 di mana? Oh di Bandung. Berarti libur ya? Lagi libur. Oh, libur. Alhamdulillah. Siapa tadi? Asfi aduh. Abang jadi telnya nggak harus sekali ya beberapa kali. Alhamdulillah mudah-mudahan sukses ya. Para jamaah ini kelas paling tinggi Al-Quran. Oh kelas paling tinggi Al-Qurannya di Asyifa. Alhamdulillah ini ada santriwati semua. Alhamdulillah. Ini pada kelas berapa nih rata-rata? Ini anak saya baru kecil pas 2 SD. Anaknya mulai kecil nih. Oh alhamdulillah. Namanya siapa? Neng. Teteh wenya. Oh ini kelas paling tinggi. Alhamdulillah ini semuanya generasi masa depan penerus. Kalau kata baginda Nabi ini orang anak-anak yang ngajar yang belajar begini ini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh ada sahabat dari baginda Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah juga ulama. Nah salah satu pesan Rasulullah ketika kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa anak-anak yang mengajar di tempat ini dikatakan titipan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan begini, wahai Abu Sa'id Al-Khudri ya, kalau nanti ada yang belajar kepadamu, anak-anak yang belajar kepadamu tentang hukum-hukum agama, tentang ini istilahnya syariat Islam, katakan kepada mereka,
Selamat datang wahai titipan Rasulullah. Kira-kira bangga nggak nak jadi titipan Rasulullah? Bangga. Kalau kalian titipan bupati, senang. Titipan presiden, senang. Ini bukan titipan presiden, bukan titipan bupati, titipan makhluk paling mulia, titipan Rasulullah. Kalau diumum, ini generasi penerus bangsa. Amin, amin, amin. Dan ya semuanya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mulia di akhirat. Amin. Dan saya pesan Abah kepada kalian, salah satu kunci sukses sebagai anak kalau ingin mulia di akhirat, satu, samina wa ta'na sama orang tuanya. Jadi kalau kalian ini kepengen sukses, tanamkan dari sekarang. Pengen menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti, karena ada ridho Allah bini, ridho Allah bini, ridho walidain, wa syukurullah syukur walidain. Allah ridho kalau orang tuanya ridho, Allah tidak ridho kalau orang tuanya tidak ridho. Sekian anak-anak, sekarang ucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, terima kasih ya. Sahabat Asmi ya. Ya, sedayana. Assalamualaikum. Salam. Ini kok 6 ini. Ini kok ikro 6, betul. Ikro tertinggi. Ikro tertinggi, betul. Ikro tertinggi. Ini Siapa? namanya? Siapa nak? Fajri. Oh Fajri. Kelas 2 ini, kelas STM. Kelas 2 STM. STM juga. Fajri. Dulu ini gue STM. STM, anaknya semua STM. Istimewanya begini. Iya, betul. Bukan orang pesantren yang tapi STM. Jadi Makhluk langka, Pak. alhamdulillah ini Ikro 6. Ini santriwannya berapa ya? Cuma bertiga. Oh, cuma bertiga. Ini semua santri. Sebagian udah naik ke utama. Oh, sudah sama. Gimana nak belajarnya? Hah? Halo. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh belajarnya. Ini mewakili ini yang kecil siapa ini? Namanya Rizky Pratama. Alhamdulillah. Dari mana? Kelas berapa Rizky? Kelas 3 SD. Alhamdulillah. Para jamaah ini kelas Ikro 6 ya. Dan Fajri ya. Fajri. Mudah-mudahan ini anak-anak ya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Mudah-mudahan semuanya anak-anak dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin. Dan pesan Habib, doakan orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kalian berdoa begitu setiap habis sholat, insya Allah kalian akan jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Mau nggak kira-kira jadi anak sukses? Mau. Mau jadi ini siapa namanya? Ya, Caca. Mau jadi apa, Cak? Cita-cita, Cak? Ya? Oh, pramugari. Alhamdulillah. Ini yang gede siapa ini? Siapa nak? Ya? Wilma. Oh, Wilma. Kalau ini udah gede jadi apa, Mak? Dokter. Alhamdulillah ya. Mohon maaf, ini Abah Habib datangin anak-anak sekali lagi. Di Abah Habib ada program ini YouTube-nya. Nanti kalau anak-anak seandainya ada megang HP, terus nanti sama ibu bapaknya ini, katakan nanti, "Mah, buka ini, majelis Darus Segaf nanti masuk ini ke YouTube." Maksudnya buat Asifah. Betul. Siap. Ya sekali pesan Abah Habib kepada guru harus samina wa ta'na, harus siap membela, harus siap taat, ya enggak? Alhamdulillah. Nah, aku sebelum saya keluar dari sini, salam ke itu. Assalamualaikum gitu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya. Ini kok jengkok ini. Siapa namanya ini? Ramdan. Apa? Tungkol kusuk ya? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak terima kasih ya. Assalamualaikum.
nggak bisa ya? Jalan sini, jalan sini. Kalau seperti ini kan jadi tempatnya nggak luas Pak. Segini juga cukup, cuma muternya aja yang mesti kan. Cuma kalau ini ada 2 ini lagi juga kapok saya. Maksudnya Dua putaran lagi mesti. alhamdulillah. Ke belakang. Baremu temani kita. Maksudnya jangan saya nanti bisa ada Ini kebetulan tempatnya baru Bah. Tempat baru kalau kemarin dipakai ada penambahan kelas karena Sardi tambah banyak. oh ini belum ini ya? Apa? Belum di Kami guna ini adanya. Oh memang dibikin Betul. betul. Saat mana? Oh ini apa ini? Ini kafe. Oh, alhamdulillah. Pabrik kopi nih. Allah. Namanya apa? Bandit kafe. Oh, Bandit Cafe. Subhanallah. Enggak cuma ini Iya. ya film, tapi Bandit juga ada di kafe juga. Assalamualaikum. Nah, ini Pak. Alhamdulillah. Ini Al-Quran B. Oh, Al-Quran B Lebih daripada di bawah. lebih dari yang atas itu. Itu A. Quran A. Ah, ini B. Betul. Berarti lebih. Ya tinggi yang itu. Oh, tinggi- Ini masih tinggi yang- belum lancar. baca. Oh. Nah, jadi tahap pelancaran. Masih ini. Nah, sok. Alhamdulillah ini anak-anak. Subhanallah. Regrek. Kalau bahasa Sundanya regrek. Bener nggak sih, Tat? Betul, betul. Bisa salah. Nah, ini kelas Al-Quran B. Al-Quran B. Ya ini siapa ini pengajarnya? Nih. Seniornya? Enggak. Oh. Baru ini. Oh. baru- Siapa namanya? Ya? Ajmal. Alhamdulillah. Kelas Ini berapa? udah keluar sekolahnya. MAI. Oh, udah lulus. MAI. Iya, Serbo. Oh, nah ini akur ke MAI. Cocok ya. Kalau kemarin tadi yang ngajar STM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti baru selesai aliyah. Iya, Alia. Mau ngelanjutin kemana? Sementara istirahat dulu sambil ngajar. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Bukan ini ya, tugas mulia ini. Betul. Ini ciri-ciri anak yang sukses ya. Amin, Insya Allah amin, semuanya. amin, amin, amin. Siapa ya? Alhamdulillah. Saya milih satu aja. Ini siapa ini? Ya? Radit. Kayak ini ya film apa itu ya Radit ya? Tentang film teh. Radit sampai apa ini? Ini udah bisa dapat hadiah, Wah. Jago baca hadiahnya, Bang. Biar Hmm. begitu. Apa ya? Oh, sudah bisa baca hadiah. Iya, udah bisa mimpin hadiah. Udah bisa mimpin. Coba Radit, hadiah singkat bisa. Nah, bisa lah, sok. Ini enggak? Sok berdiri. Sok. Udah. Iya, Ini terutin belum, siap Abi, nggak? bisa, ayo. Oh, Sok berdiri, Coba. berdiri. Ini anak-anak jadi di majelis Abah Habib ada program YouTube gitu. Nanti ini program majelis Darussegaf. Jadi kegiatan Abah Habib setiap hari itu di streaming gitu kalau ini. Jadi anak-anakku kalau seandainya libur di rumah mau ikutan Abah Habib ngaji, tinggal Abah Habib besok di mana? Nanti misih gitu. Siap nggak? Siap. Coba, siapa ini? Radit. Coba, Dit. Hadiah singkat. Ini saya mau kenalan satu aja, Radit. Berdiri, Dit. Dit. Alhamdulillah. Coba hadiah. Ila hadrat dia. Sok, Iya. bismillah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup, ada Dit. Kalau sudah gede janji apa, Dit? Cita-cita. Cita-cita. Ya?
polisi. Alhamdulillah kalau jadi polisi, Abah Habib Kang dia nggak pakai helm, nggak ditangkap oleh dia. Alhamdulillah, jadi anak-anakku itu kegiatan Abah Habib hari ini secara khusus Abah Habib kepengen melihat kegiatan santriwan santriwati yang diasuh oleh Pangersa Ustadz Jailani. Saran Abah Habib, belajar yang benar mumpung masih kecil, belajar yang benar. Nanti kalau sudah gede, banyak dulu Abah Habib punya waktu SMA, banyak teman-teman Abah Habib yang sudah SMA nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran ini beneran waktu di Semarang ya. Banyak SMA. Makanya Abah Habib dulu disebut kiainya. Beda bukan pinter tapi memang bacaan Qurannya lancar, ininya lancar. Padahal kita belum bisa gitu. Ya, makanya anak-anakku mumpung masih muda, mumpung masih kesempatan, satu pesan Abah Habib, belajar yang benar, baca Quran, nanti baca ini, dan kemudian di tempat ini semua diajarkan Ustaz ya? Ya, diajarkan mulai dari baca Quran, nanti ininya buat baca fikihnya juga. Talarannya, hafalannya. Satu pesan Abah Habib, sungguh-sungguhlah kalian. Kenapa? Kalau kalian sungguh-sungguh, insya Allah nanti gedenya 5 tahun, 10 tahun kalian tidak akan nyesel. Tapi kalau kalian seandainya nggak sungguh-sungguh, maka di saat teman-teman kalian sudah jadi istilah pinter ini, kalian tidak akan jadi apa-apa. Maka sayangilah diri kalian. Kalau kalian ini belajar, tandanya menyayangi diri kalian, menyayangi orang tua. Orang tua sudah membiayai kita dari kecil, sudah dibiayai, sekolahnya dibekelin, ini apapun dimintain. Bener nggak, Neng? Alhamdulillah. Itu tadi yang pesan saya. Yang kedua pesan Abah Habib, kepada orang tua, jadilah anak yang terbaik. Kenapa? Oh, kalau anak itu bakti sama orang tua, walaupun sekolahnya biasa, ngajinya biasa, tapi akan diangkat derajatnya menjadi orang mulia dunia akhirat. Mohon maaf, Abah Habib bukan ilmunya tinggi, bukan. Satu pelajaran yang ingin saya ceritakan kepada anak-anak, Abah Habib ini pilihan ibu saya. Jadi kemana-mana ibu saya ada saya, seneng. Maka karena itu Abah Habib bisa keliling kemana-mana bukan karena pinter, bukan, Ustaz. Bukan karena kita punya ilmu, nggak ada. Tapi karena satu-satunya memang kita memang sudah biasa dari kecil, sudah biasa ulinya di musola. Ulinya di musola, terus ngaji di musola. Dan yang terpenting lagi juga itu tadi, sama orang tua terutama, apalagi ibu. Sumuhun, Neng, belikan cengek, Mak, enggak. Ulah Mak, ngerakan atau beli cengek gede. Mak, itu saja anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya cita-citanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan doakan orang tua kalian. Pesan Abah Habib ketika sholat 5 waktu, Robbi firli wali walidayya, itu doa wajib bagi kalian. Kenapa? Kalau anak senantiasa mendoakan, maka diangkat derajatnya, diluaskan rezekinya oleh Allah, dijadikan anak yang mulia dunia akhirat. Sebelum Abah Habib meninggalkan ini kelas Al-Quran B, Al-Quran B, sampaikan salam aja. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anaknya. Siapa lagi? Ajmal. Aduh, saya nggak cukup sekali kan. Maksudnya baru sekarang ngapalin anak-anaknya. Kebanyakan. Mohon maaf ya, Ajmal ya. Ayo anak-anakku ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Suasana bagaimana? Saya tempat begini nggak makmur oleh rahmat Allah. Bagaimana tempat ini nggak dijaga oleh Allah? Ya, mudah-mudahan subhanallah. Ini ya kita bangga gitu. Masih ada lagi. Ini beliau istri Ustaz Jailani, alhamdulillah. Ibu mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan sing sehat. Mudah-mudahan anaknya banyak. Perlu juga anak.
Mudah-mudahan sehat. Sekarang kita ke dua. Ini kalau sini ini terakhir apa? Oh si ada 3 kelas lagi. Oh, 3 kelas lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita yang saha? Neng Dini. Ini udah kerja, Bang. Oh, Di alhamdulillah. pabrik di Tampakan. Alhamdulillah. Tapi masih bisa menyebarkan untuk mengajar. Ya alhamdulillah memanfaatkan ya. Kerjanya pagi terus disip. Oh disip. Ya alhamdulillah Neng Dini. Sudah berapa tahun Neng kerja? Setahun udah 2 tahun ya? Setahun. Oh setahun ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ya ilmunya manfaat. Betul. Dapat jodohnya yang soleh ya. Yang kiai, yang kaya. Ya, kalau doakan kan nggak sedih ya. Ini ikut berapa ini nak? Ikut 3. Oh, ini yang pakai ini siapa ini? Namanya siapa? Buka, ini buka. Arya. Arya kelas berapa? Kelas 1 SD. Alhamdulillah. Belajar apa? Ikro 3. Doa daun. Udah apa? Lagi belajar doa katanya, Pak. Oh. Siapa yang udah apa? Ada apa belum? Siapa yang sudah Oh, kenapa? Siapa ini? Kemana, Bang? Ajril. Siapa Ajril? Apa enggak doa apa? Doa. Hah? Doa makan. Dengar petir. Doa makan? Apa enggak? Apa? Siapa? Doa Siapa? makan. Doa makan apa? Ini siapa namanya? Rifki. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Rumahnya di mana? Oh dekat teteh ini. Teteh ini di mana? Coba Rifki. Baca coba berdiri. Rifki. Rifki ya? Iya, Rifki. Rifki. Doa apa kita Rifki? Doa makan. Mana makanannya? Oh belum ada. Coba. Doa. Ya, Dengar petir doa. apa enggak? Coba doa makan. Ya. Umma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Neng. Neng mudah-mudahan sing sukses. Tadi dapat jodoh yang soleh, dapat ini yang soleh, yang tajir, yang mulia dunia akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salam. Rifki, aduh saya deh. Karena saking banyaknya memori jadi terlalu padat. Alhamdulillah mudah-mudahan semua menjadi anak-anak yang nurut sama orang tua. Kalau diperintah orang tuanya, Rifki, beli cengek mau nggak? Oh ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan orang-orang tua anak ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan disabarkan hatinya. Mudah-mudahan dimuliakan dunia akhirat. Anak-anak sebelum Abah Habib meninggalkan ini salam aja. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Lihat salah kamera. Ya, karena. Lihat kamera dadah. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Masih ada. Oh, masih ada tak? 3 kelas lagi. Ini tadi berapa saya? 1, 2, Kira 9. 9 ya. Ini baru 6. Aduh, kalau saya dulunya lihat. Alhamdulillah. Loh. Aduh, banyak. Oh ya, kita ini Masuk ke sini lorong. aduh, kok bisa begini ya pengelolaannya? Saya baru melihat begini nih banyak ini. Iya. Ini orang tua yang mengantarnya, Bang. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita ini lagi kegiatan meliput, Bu. Meliput anak-anak yang ngajar di Asifa. Alhamdulillah ini ibu-ibu wali murid. Ya. Orang tua murid ya? Orang tua murid. Alhamdulillah. Sama ya wali murid ya? Sama. Oh sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat punya. Sehat semuanya, mudah-mudahan keluarganya terus sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo kita ikutin ini. Masih ada beberapa kelas ini. Oh. Satu juga, lama lagi nggak. Kalau tim 1 kan harus diantar dulu tim 1. Oh. Ini tim 1. Ini apa? Ini petak sebenarnya, Bang. Petak saya. Tadi udah saya pakai pengajian, udah nggak cukup. Alhamdulillah.
gunakan untuk Petaknya 2, yang ini lagi ngaji aja, anak-anak kasihan dari tempatnya. alhamdulillah. Ini Iqra berapa? Oh, ini kelas 1 sebelah sini. Oh, ini Iqra 1. Oh, muridnya. Paket amat. Enggak, saya ngelihat banyak yang enggak kelihatan. Ini siapa? Teteh siapa? Marcella. Marcella. Ini Zarina. Zahrina. Ini masih kelas 3 SMP, Pak. Oh, 3 SMP. Oh, tuh. Jika ini ya. Jika 3 SMA. Nah, itu lagi kuliah. Nah, Zahrina kuliah di mana? Di UPI. Oh, UPI. Jurusan apa? Bahasa Jerman. Hah? Duh, saya belum pernah nih. Kalau di SMA dulu kita belajar bahasa Perancis. Kamang talikum, Zbebieng, gitu. Kalau udah tahu nggak maksudnya bisa ngajarin nggak? Kalau istilahnya selamat pagi bahasa Jermannya apa itu? Guten Morgen. Ya? Good. Guten Morgen. Aduh susah ya bahasa Jerman. Alhamdulillah. Baru tingkat berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Mudah-mudahan sukses ya. Siapa? Yarina? Zahrina. Zahrina? Marcella. Marcella. Aduh. Tuh. Ini Iqra berapa anak? 1. Itu lihat itu siapa itu? Oh, nggak tahu. Itu namanya Irfan Saiful Mila. Itu tangan ini bendahara majelis. Ini Irfan Saiful Mila. Ya, saran Abah Habib belajar yang tekun, belajar yang benar. Ngajinya setiap liburnya apa? Hari apa liburnya? Oh, Sabtu. Malam Minggu libur ya? Liburnya cuma sekali ya? Oh, malam Minggu saja. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini Alhamdulillah. Ini anak-anak dari kecil sudah diajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kata baginda Nabi, orang belajar Al-Quran itu dihitung satu huruf 10 ya. Satu huruf 10. Alif lamin itu alif lamin 3 huruf. Berarti 30. Pahalanya 30 itu. Bayangkan kalau Al-Fatihah berapa. Jadi kalau orang-orang belajar Al-Quran, satu hurufnya diberikan pahala 10 kali kelipatan. Jadi makanya kalau kita baca Al-Quran, Al-Fatihah aja berapa hurufnya? Zahrina. Siapa? Zahrina. Ya, satu huruf itu kan. Satu hurufnya 10. Diberikan pahala 10. Apalagi apalagi kalau kita Al-Fatihah aja berapa huruf itu. Ya, makanya para jamaah dan anak-anak ketika belajar di tempat-tempat seperti ini, para jamaah, ini orang-orang tua mereka diampuni Allah Ta'ala. Amin. Orang tua mereka nggak berdoa hari ini, tapi karena anak-anak mereka belajar ini agama, belajar Quran, maka orang-orang tuanya akan diampuni Allah terus gitu. Malaikat memintakan ampun kepada Allah. Sama juga yang ngajar ini. Orang-orang kalian itu dimintain ampun oleh malaikat. Malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa orang tua kalian, ya. Mau ngambil ini kitab-kitab katanya. Mau ngambilin, tampil. Sok beli, coba beli semua. Nanti kitab-kitab bareng tuh. Itu menghadap ke sana, Menghadap ke sana. Tuh, bareng-bareng. Istilah dulu. Udah? Anak-anak sebelum ini menghadap itu Mang Ipan. Assalamualaikum gitu semuanya. Sampaikan tangannya. Sampaikan tangannya.
Assalamualaikum. Alhamdulillah anak-anakku, terima kasih. Teh Denis ya. Marcella, aduh. Tuh, Pak Balit saya tuh. Memorinya kepenuhan. Marcella dan Jahrina. Mudah-mudahan nak jodohnya yang soleh. Oh, masih lama ya? Masih lama. Ya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan masa depannya jadi anak-anak yang mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para ini, alhamdulillah ini Iqra 1 anak-anak. Mudah-mudahan mereka kita doakan jadi anak-anak yang mulia dunia akhirat. Ya, terima kasih ya semuanya. Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas dah, wih dah. Awas depannya. Oh, Iqra 2. Banyak amat kan? Ini sebagian dikarenakan hujan itu mereka suka libur sendiri gitu sebagian. Oh, ya. Ini tiga ini nih. Oh, ini Iqra berapa nak? Iqra 2. Iya, kedua. Iqra 2. Ini siapa? Siapa? Indra. Nih. Selfie. Ini kelas 3 SMP. Indra selfie. Misi. Memorinya terlalu penuh. Indra kelas berapa? Udah kerja. Udah kerja di mana? Di sama yang sama Dini tadi yang di Kro 3 yang perempuan. Sama satu pabrik. Oh, lupa lagi saya. Selfie. Oh, selfie. Aduh. Ini kelas 3 sama Dengan penyanyi dangdut ya. Selfie ya, benar ya? KDI benar ya? Ada ya? Selfie kelas berapa? Kelas 3 SMP. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Indra selfie. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang mulai dunia akhirat. Amin. Dan istilahnya menjadi cita-citanya apa? Selfie? Hah? Jadi istri daman. Oh, alhamdulillah. Aduh, para jombloan. Ada yang cantik, katanya jadi istri zaman. Aduh, zaman ini. Alhamdulillah. Ini Iqra 2, alhamdulillah. Ini yang laki sendiri ya? Ini namanya siapa? Ya? Fatih, coba berdiri Fatih. Fatih, baca doa apa? apa? Kulhu apal enggak? Surat Al-Ikhlas. Al-Lahab. Apa enggak? Sok Apa? Sok. Siapa namanya? Fatih. Al-Fatih. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, aduh Al-Fatih Bang. Alhamdulillah, jamaah. Anak-anak ngelihat anak-anak belajar itu senang kita sebagai orang tua. Ini karena kecil mau saya absen satu-satu. Namanya siapa ini? Siti. Ini Nusaibah. Ini Ayunda. Ini Kak Kaila. Ini siapa? Adia. Ya. Alhamdulillah ini Iqra 2. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita doakan jadi anak-anak yang mulia dunia akhirat semuanya menjadi tunas-tunas bangsa yang membanggakan orang tua mereka. Amin. Pak Ngersa, ini udah Seragi satu lagi ya? Jus sama. Oh, jus sama. Betul. Sebelah sini. Ini Ya, dari jauh, Pak. aku Teteh. Sampai Ya, terima kasih ya. Terus aja belajar, maksudnya ngajar, belajar supaya tadi jadi anak mulia dunia akhirat. Ya, terima kasih Teteh ya. Ya, anak-anakku. Salam ke itu. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Satu lagi agak jauh sana. Oh, alhamdulillah. Masih ada satu lagi ya? Berarti ini berapa? 9. Ini terus tinggi apa? Sama ini. Oh, sama. Kelasnya jauh-jauh. Ya Rabbana. Maaf, ini ada liputan dari mana, Bang?
Dari Segap. Oh, bukan kirain TV mana? Dari Segap Sastra. Oh, dari Segap. Alhamdulillah. Makanya Itu Asifah 1 Bang. Itu awal mula. Awal mulanya Asifah. Berhubung di sana tanah wakaf, cuma satu sedikit. Anaknya udah gak cukup, ya paksa saya bangun lagi lah. Tapi alhamdulillah ya. Betul. Alhamdulillah. Ini Asyifa pertama. Asifah 1, ini Asifah 2. Asyifa 1. Ya, subhanallah betapa berkahnya ya. Berkah ini daerah pada anak-anak pada generasi penerus Al-Quran ya. Betul. Generasi penerus ulama-ulama. Alhamdulillah ini. Wah, satunya jauh ya. Jauh, masih jauh juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, kegiatannya ini terus ya. Kalau liburnya apa, Stan? Malam minggu. Oh, satu hari. oh liburnya malam minggu. Alhamdulillah. Dan malam minggu itu digunakan untuk para pengajar untuk ngaji. Oh iya, jadi bagian pengajar yang ngaji. bagian pengajar yang mengajar kalau diajar oleh pengersa. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sing sehat, Amin, amin. sehat sing istiqomah pengersa. Amin, amin. Istiqomah. Alhamdulillah. Ini Asifah Asifah 1. Wow, nyempil ya. Alhamdulillah. Ini masih cari ibadah gitu? Ya, iya, masih jadi badak. Dari ujung sana masih belok pas itu jadi badak kan. Sampai ujung sana. Kali pas kita belok ke Betul. Ini alhamdulillah. Assalamualaikum. Banyak juga nih juz amanah. Majelis Taklim Al-Quran Asyifa RT 3 RW 5 Celibadak Kelurahan Tegal Munjul. Assalamualaikum. Ini pengajarnya senior, Mas. Senior? Paling senior ini. Aduh, sehat, Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Nah, ini kelas berapa, Ustaz? Juz amma. Oh, juz amma. Sudah sampai berapa? Sampai kemana dia? Maksudnya surat apa? Surat apa? Sampai ada yang al-Qur'an ada. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Alhamdulillah. Ada yang al-Fatihah ada. Alhamdulillah. Jadi nggak bareng naiknya bang. Jadi satu orang naik. Oh, jadi satu-satu ya? Betul. Sistem belajarnya satu-satu. Ini yang senior nih. Oh, senior. Namanya siapa sih? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya? 2 SMA. Oh, 2 SMA. 1 ya? 2. Zaman saya nggak ada gitu. Kelas berapa? SMP 1. Kalau sekarang kelas 10, kelas 13 ya. Ada nggak sih kelas 13? Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Sudah sampai istilahnya juz amma sudah sampai Surat apa? Surat apa? Abas. Oh, Abbas wa ta'ala. Oh, sebentar lagi ya. Ustaz. Ini Ustaz siapa? Sadidin. Oh, Ustaz Diding. Alhamdulillah. Ini paling senior bang. Oh, iya. Ini seumuran saya kurang lebih. Alhamdulillah kan Dari pertama ini. dari tadi saya kesana kemarin. Cuma ini ya? Pasti ini masih punya anak. Kalau tadi kan masih pada bujang. Baru nikah ini bang. Oh, setahun. Oh, baru setahun. Sudah ada belum doanya. Mudah-mudahan Ustaz. Ya. Seenggalnya. Alhamdulillah ini santriwati Asyifa Juz amma. Juz amma. Alhamdulillah. Pesan Abah Habib ke anak-anak. Dengerin ya. Pesan 1. Jadilah kalau belajar yang sungguh-sungguh. Gimana cara sungguh-sungguh? Kalau belajar di sini sungguh-sungguh, oh berarti kalau tandanya sungguh-sungguh bisa. Tapi tetap harus berusaha, sungguh-sungguh. Jangan lihat hasilnya, terus aja ngaji, jadi ya. Iya. Terus aja ngaji, nanti lama-lama kalian akan bisa tahu-tahu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Yang pertama itu rajin belajar. Yang kedua, taat sama orang tua. Kalau orang tua nyuruh apapun, kalau bisa jangan nolak. Sekarang ini kan, ini saya yakin pada pegang nggak punya HP semua nggak? Mau belum? Oh iya belum dikasih ya. Jadi saya pesan ke anak-anak nih, kalau seandainya lagi main HP, ini kalau orang tuanya nyuruh,
Udah tinggalin HP-nya, siap nggak? Siap. Siap nggak nih? Ma nyuruh kemana ma? Ini tolong beli cengek di Kerawang. Udah gitu. Terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Alhamdulillah itu saja pesan Abah Habib ke kalian. Satu, belajar yang sungguh-sungguh. Yang kedua, taati sama orang tua bapak kalian. Udah nyarinya dari nyari buat sekolah kalian, buat makan kalian. Maka jadilah anak-anak yang berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau kalian, mohon maaf, kalian nakal, nanti orang tuanya sedih. Kepengen nggak orang tuanya sedih? Enggak ya? Kepengen orang semuanya pasti anak-anak kepengen orang tuanya bahagia. Ini kecil siapa namanya? Adrian. Ada ini paling kecil ya? Iya. Adrian. Kelas berapa Adrian? Kelas 2. Udah sudah sampai surat apa? Anas. Oh, alhamdulillah tinggi. Kalau dalam Al-Qur'an kan alif lam mim, Al-Baqarah paling tinggi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita doakan ya Ustaz. Hapunten, hari ini saya dari Majelis Darusegap memang ada program namanya Soda Sohib Darusegap. Jadi di mana-mana tempat Abah Habib ratiban bersama-sama berzikir, kita kepengen mengenalkan, oh ini loh profilnya Asyifa, gurunya ini, pengajarnya ini. Oh ternyata baru kali ini nih. Kemarin saya mewawancarai di Margasari, itu cuma majelis biasa, majelis. Terus kemudian kita kemarin malam Senin di Cikau Bandung di Majelis Al Asrof. Itu Ustaz, Majelis Al Asrof itu majelis yang paling tua se-Purwakarta, jadi lebih tua dari Kiai Yusuf. Itu katanya, bukan katanya, yang ada di pintu dibangun, tapi ini sekarang sudah direnovasi. Maksudnya dibangun tahun 1275. Jadi di situ tuh di Cikau Bandung, ini buat pemaparan saja, katanya di situ dermaga. Jadi orang-orang Gujarat katanya di situ, nah kalau mau ngirim cengkeh ke luar negeri, ke sini gitu, ke Cikau Bandung dulu ada dermaga. Saya kan kemarin gitu. Nah itu makanya dengan kita sekarang di sini, kemarin Cikau Bandung, artinya kita memperkenalkan ternyata banyak yang kita belum tahu. Nah, siapa tahu nanti saya mewawancarai di pesawahan, itu teman saya. Bisa jadi, masih saja. Ini sudah terakhir ya, sudah terakhir ini. Para jamaah dimanapun berada, ini kelas terakhir di Asyifa, dan yang ke-9 ya, ke-9 alhamdulillah. Kita sudah berkunjung ke sini, mudah-mudahan semuanya berkah, dan kita doakan semua santriwan santriwati di Asyifa mudah-mudahan jadi anak-anak mulia dunia akhirat. Mereka menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan orang tua mereka yang mendidik, mencari rezeki buat mereka, mudah-mudahan dibebaskan rezekinya oleh Allah, akan bisa oleh Allah Taala. Ustaz, itu saja. Ini sudah, ini cangkel ya. Karena saya sudah itu naik. Satu lagi Pak, nanti habis di sini kang kameramen di sana kita ada hadroh juga Pak. Oh iya. Siap, Kang Gayu sendiri biar ke atas nanti. Oh iya. Siap. Terima kasih. Nah, gitu aja. Ustaz Didin, mudah-mudahan secepatnya dikasih oleh Allah Taala senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Anak-anakku terima kasih ya. Sebelum Habib meninggalkan sini, salam ke itu Mang Irfan. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, terima kasih saja anak-anakku. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh udah pulang ya? Udah pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh nak, pinter semua ya. Alhamdulillah. Ini baru kali ini kita langsung tidak kan biasanya kita ini ngaji saja, pikir pulang. Alhamdulillah. Kalau yang di lain itu musola, ya musola, masjid gitu. majlis palingnya enggak seperti Kayak kayak gini kayaknya. ada satu beberapa, tapi rata-rata kita di masjid.
kita di masjid. Alhamdulillah memang paling tidak Darus Segaf dengan adanya YouTube ini memperkenalkan memperkenalkan ratib dan juga nanti terjalin silaturahmi Antar jamaah ya, antar jamaah dimanapun berada banyak loh. Ya, betul. Alumni Cipulus ketemunya Di Darus Segaf. Darus Segaf. Ketemunya Darus Segaf karena rata-rata kebanyakan kan alumni Cipulus, Betul. alumni Selawi. Oh, iya, Tapi Selawi. alhamdulillah gitu dengan kita berzikir itu salah Semuanya. satu itu subhanallahnya itu silaturahminya terjalin sehingga suatu saat ini Ustaz Jailani tempat Abah Habib di sini. Kalau kapan-kapan misalkan Silaturahmi di sini ya, silaturahmi berkunjung ke tempat kita ke tempat Taringgul, Betul. kemana. Alhamdulillah. Ayo Bu, jemput. Awas Pak Ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh juga yang itu Bang. Di luar kampung kita ini. Alhamdulillah. Makanya pakai motor itu di luar kampung. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kira-kira kita dengan adanya Asifa ini kita ternyata banyak betul. Ya subhanallah ya Rahman ya Rahim. Aduh nak. Alhamdulillah. Udah selesai ya? Evi ini. Sidak itu. Oh. Udah dipoto tadi juga nanti ini pengajarnya. Nanti habis sadar dulu sekarang ke atas. Apa istilahnya dulu apa? Ya. Udah capek Bang. Sini aja. Alhamdulillah jamaah kita tadi sudah dibawa oleh ini pengusaha usaha jalani keliling gitu. Ya baru kali ini saya ini malam istilahnya di sidak di Asifa. Ternyata subhanallah Ustaz ya. Saya terlalu nyantai ini mah. Lihat nih. Banyak ininya. Alhamdulillah subhanallah. Nih apa yang ngaji yang ini begitu hebat. Alhamdulillah dari anak-anak ini subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terutama Ustaz Jailani Sohibul Bait mudah-mudahan sing sehat, sing berkah, mudah-mudahan Allah Ta'ala saya yakin Allah Ta'ala akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan tadi doa saya punya anak yang banyak, bukan anak didik saja, benar nggak Teh? Iya, anak didik banyak, ayo punya anak. Saya 4 mau 5. Teteh berapa? Oh baru 2. Wajar. Alhamdulillah Pak Mursyah, mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah pun di mana berada. Dan sekali lagi saksikan istilahnya channel YouTube Majelis Darus Segaf di bawah ini gitu. Majelis Darus Segaf Purwakarta. Kita ngaji bareng, zikir bareng dan siapapun karena apa? Setiap malam kita streaming gitu. Streaming hari ini di majelis karena setiap malam Selasa di majelis. Streaming jadi siapapun yang dimanapun berada, di mana Darus Segaf itu datang, dimanapun besok di Taringgul, besok di Pesawahan, besok di ini para jamaah kalau mau mengikutin, kalau seandainya nggak ada kegiatan di rumah silahkan Streaming ya. mengklik ya langsung gitu mengikutin dan itu artinya mendukung Darus Segaf Darus Segaf dan mudah-mudahan semua jamaah dimanapun berada dalam rahmat Allah dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Itu saja mungkin sesi terakhir ya. Ada hadroh para jamaah ini penutupan kita akan melihat kegiatan hadroh di Asifa yang insya Allah tanggal 21 ya. Betul. Tanggal 1 Mengisi di kita sana. meminta untuk di Darus Segaf. Silakan ke ini tinggal 1 itu saja para jamaah. Kita selanjutnya sesi terakhir itu ke Asifa kegiatan hadroh di atas ya. Di atas. Ya. Itu saja para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo pada dulu tuh. ظهر دين المؤيد بنور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بنور نبي أحمد يا منانا نبي محمد ذلك النور من الله يا
Nun sukun menghadapi huruf shad. Dibaca dengan Para jamaah tiga ya. sekalian, saya selaku pemimpin majelis Istighfar, Alladzina hum di sini selain kegiatan anak-anak pengajian, ada juga sebelum huruf pengajian shad, tambahan mulutnya untuk sudah para mulai mau pengajar mengucapkan dan huruf santri-santri shad, sudah senior. mulai bulat. Di antaranya adalah pengajian tahsin Umi yang dipimpin oleh Ibu Hajah Imas dari Alladzina hum Berikut kegiatannya para peserta. salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum salatihim sahun. Bersama-sama. Alladzina hum salatihim sahun. Sekali lagi. Lanjut ya. Alladzina hum ra di atasnya ada coret panjang. Coret panjang dibaca panjang 2 ayunan atau 4 ketikan. Alladzina hum yura'un. Perhatikan. Alladzina hum yura'un. Bersama-sama. Alladzina hum yura'un. Sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'un. Bersama-sama. Wa yamna'una al-ma'un. Sekali lagi. Wa